Rezeki adalah rahasia langit yang seringkali membuat manusia lupa daratan saat berlimpah dan patah arang saat menghilang. Di tengah keputusasaan seorang hamba yang terjerat hutang, selalu ada cahaya petunjuk dari para kekasih Allah. K.H. Maimun Zubair, atau yang akrab kita sapa Mbah Mun, bukan hanya seorang ulama besar. Beliau adalah perantara ilmu hikmah yang konsekuensinya bisa membuka pintu langit yang tertutup. Inilah awal mula sebuah perjalanan batin mencari keberkahan, bukan sekadar mencari harta. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Prahara di balik pintu rumah. Pras 45 tahun adalah potret ribuan orang di luar sana. Usaha bengkelnya bangkrut pasca pandemi, menyisakan hutang ratusan juta yang terus berbunga. Malam itu, hatinya hancur. Ia merasa gagal sebagai ayah dan suami. Di saat hampir menyerah pada nasib, ia teringat wasiat almarhum ayahnya. Kalau kamu tersesat dalam hidup, pergilah ke sarang, mintalah doa pada Mbah Mun. Dengan sisa ongkos terakhir, Pras menempuh perjalanan jauh. Namun, setibanya di kediaman Mbah Mun, ia justru merasa kerdil. Bagaimana mungkin ia yang berlumur dosa dan hanya datang saat butuh uang, berani menghadap sang ulama besar? Pras hanya sanggup terduduk di pojok masjid pesantren, menangis dalam diam di bawah guyuran sepertiga malam terakhir. Mbah Mun tidak bertanya tentang hutang. Beliau tidak bertanya tentang angka. Beliau hanya tersenyum sangat tulus. Senyum yang siola mengatakan, "Aku tahu bebanmu. Anakku, ngerokok dulu, biar tenang," ucap Mbah Mun, singkat dalam bahasa Jawa halus, memberikan suasana santai yang seketika meruntuhkan tembok ketegangan di hati Pras. Pras memberanikan diri bercerita tentang hutang yang mencekik lehernya. Mbah Mun mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk. Beliau lalu berpesan, rezeki itu seperti air. Kalau salurannya tersumbat sampah dosa dan cara yang salah, airnya tidak akan sampai ke gelasmu. Kamu ingin hutang lunas? Bersihkan dulu salurannya. Amalan pertama. Rahasia setelah subuh, Mbah Mun kemudian membisikkan amalan pertama yang sangat masyhur, namun sering disepelekan. Beliau berpesan agar Pras jangan langsung berdiri atau tidur setelah salat subuh. Bacalah subhanallah wa bihamdihi, subhanajahil azim, astagfirullah, sebanyak 100 kali. Malaikat akan membawakan rezeki padamu, seperti burung yang kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Tapi ingat, bacalah bukan karena kamu rakus pada uang, tapi karena kamu merasa butuh ampunan Allah. Mbah Mun menambahkan bahwa saat membaca amalan ini, hati harus benar-benar berserah. Pras merasa ada sesuatu yang bergejolak di dadanya. Selama ini ia bekerja keras memeras keringat, tapi ia lupa mengetuk pintu pemilik alam semesta di waktu fajar. Pras mendapatkan kunci pertama, sebuah dizikir ringan di lisan, namun berat di timbangan langit. Namun, perjalanan belum usai. Hutang ratusan juta tidak lunas hanya dengan satu malam. Ada ujian kejujuran dan amalan kedua yang berkaitan dengan cara kita memperlakukan rumah kita sendiri. Sebuah rahasia kecil tentang cara masuk rumah yang bisa mengundang malaikat rezeki ikut bertamu. Apakah Pras sanggup konsisten? Dan apa sebenarnya amalan kedua yang bisa membuat uang datang dari arah yang tak disangka-sangka? Ilmu adalah warisan yang paling berharga, dan Mbah Mun adalah samudranya. Setelah kunci pertama tentang dizikir fajar diberikan, Pras mulai menyadari bahwa rezeki bukan hanya soal seberapa keras kita membanting tulang di luar sana, tapi tentang seberapa damai kondisi dalam rumah kita sendiri. Ada sebuah rahasia yang tersembunyi di balik pintu-pintu rumah kita. Sebuah amalan sederhana yang sering kita abaikan. Padahal, ia adalah magnet bagi para malaikat pembawa rahmat. Inilah rahasia amalan salam yang akan mengubah nasib Pras selamanya. Pelajaran di bawah pohon sawo, matahari mulai meninggi. Pras dipanggil untuk menghadap Mbah Mun, kembali di teras kediaman beliau yang sederhana. Mbah Mun sedang menyeduh teh. Wajahnya terlihat segar dan sangat tenang. Pras mendekat dengan takzim, mencium tangan sang ulama besar. "Gimana? Sudah agak tenang?" tanya Mbah Mun dengan senyum khasnya. Pras mengangguk pelan. "Sedikit, Mbah. Tapi pikiran saya masih melayang ke rumah. Istri saya pasti sedang cemas menunggu kabar, dan besok adalah jatuh tempo pembayaran." Mbah Mun
meletakkan cangkirnya. Rezeki itu tidak suka pada rumah yang penghuninya penuh kegelisahan dan kemarahan. Rumah itu seperti wadah. Kalau wadahnya retak, air sebanyak apapun yang dituangkan akan habis terbuang. Sekarang, saya beritahu rahasia kedua. Ini amalan yang saya dapat dari guru-guru saya, yang bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia amalan masuk rumah. Mbah Mun menjelaskan bahwa pintu rumah adalah pembatas antara dunia luar yang penuh fitnah dan tempat tinggal yang seharusnya menjadi surga kecil. Beliau berpesan, setiap kali peras masuk ke rumah, ada etika langit yang harus dipenuhi. Kalau kamu masuk rumah, jangan langsung teriak tanya, mana makanan atau mana anak-anak. Ucapkanlah, salam, assalamualaikum, kalau ada orangnya. Tapi, kalau rumah itu kosong, ucapkanlah salam untuk dirimu sendiri dan penghuni gaib yang mukmin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Pras menyimak dengan saksama. Namun, kejutan sebenarnya datang pada kalimat berikutnya. Setelah salam, jangan buru-buru duduk. Bacalah surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sebanyak 1 kali saja. Meskipun kamu dalam keadaan lelah, meskipun hatimu sedang dongkol karena urusan pekerjaan, bacalah. Amalan ini, jika dilakukan dengan istiqomah, akan membuat kemiskinan lari dari rumahmu, dan rezeki akan meluber bahkan sampai ke tetangga-tetanggamu. Logika langit di balik surat Al-Ikhlas. Pras sempat terheran. Seolah membaca pikiran Pras, Mbah Mun menjelaskan, Al-Ikhlas itu artinya memurnikan. Dengan membaca itu saat masuk rumah, kamu sedang memurnikan niatmu. Kamu masuk rumah, bukan membawa beban hutang, tapi membawa Allah ke dalam rumahmu. Kalau Allah sudah masuk ke dalam rumahmu, apakah ada urusan yang tidak bisa Dia selesaikan? Mbah Mun menambahkan sebuah nasihat yang menusuk jantung Pras. Jangan pernah masuk rumah dengan wajah cemberut kepada istri. Istri itu pintu rezekimu juga. Kalau kamu salam tapi wajahmu seperti penagih hutang, malaikat rezeki enggan masuk. Ujian pertama, kesabaran di perjalanan pulang. Setelah mendapatkan ijazah amalan kedua, Pras memohon pamit. Ia ingin segera pulang dan mempraktikkan ilmu tersebut. Namun, di perjalanan pulang, ujian datang. Ponselnya terus berdering telepon dari debt collector yang berbicara kasar dan mengancam. Amarah Pras mulai naik. Ia ingin membalas cacian itu. Tiba-tiba ia teringat wajah Mbah Mun. Wadah yang retak, tidak bisa menampung air. Pras menarik napas dalam. Ia memilih mematikan ponselnya dan berzikir sepanjang jalan. Ia menyadari bahwa setan sedang mencoba merusak wadah batinnya agar amalan yang baru ia terima tidak berbekas. Di zikir fajar sudah di tangan, rahasia pintu rumah sudah dihafal. Pras mulai belajar mengendalikan emosinya. Namun, ada satu lagi kunci yang paling rahasia. Kunci ketiga ini bukan tentang dizikir, bukan tentang ucapan, melainkan tentang posisi tubuh dan tata krama saat kita berada di dalam rumah Allah. Mbah Mun sering berpesan tentang satu larangan di masjid yang jika dilanggar, bisa menutup keran rezeki bertahun-tahun. Apa larangan itu? Dan apakah Pras sanggup menjalankannya saat ia merasa dunia sedang menjepitnya? Rezeki seringkali terhambat, bukan karena kurangnya kerja keras, melainkan karena kurangnya penghormatan kita pada tempat-tempat suci. Setelah Pras memperbaiki hubungan dengan Allah lewat dizikir fajar, dan memperbaiki aura rumahnya lewat salam, kini Mbah Mun membawa Pras pada pelajaran yang paling krusial. Sebuah rahasia tentang bagaimana sikap kita di dalam rumah Tuhan bisa menjadi penentu terbuka atau tertutupnya pintu langit. Ada satu larangan keras dari Mbah Mun yang sering kita anggap sepele. Namun, dampaknya bisa membuat seseorang hidup dalam kekurangan seumur hidup. Pras kembali ke pesantren Al-Anwar beberapa minggu kemudian. Wajahnya tidak lagi sekuyu dulu, meskipun tumpukan utangnya belum lunas sepenuhnya. Ia datang untuk melaporkan perkembangan batinnya kepada Mbah Mun. Kali ini, ia melihat Mbah Mun sedang duduk di teras masjid pesantren, menatap para santri yang sedang lalu lalang. Bah, setelah saya amalkan salam dan Al-Ikhlas, rumah saya jadi lebih tenang. Istri saya tidak lagi marah-marah. Dan anehnya, ada saja pekerjaan kecil yang datang. Tapi, kenapa beban utang besar ini rasanya masih belum bergerak? Tanya Pras dengan jujur. Mbah Mun menatap ke arah dalam masjid, lalu memberi isyarat agar Pras mendekat. Kamu tahu Pras, banyak orang rajin salat berjamaah, rajin ke masjid,
Tapi hidupnya tetap sulit dan rezekinya seret. Kamu tahu kenapa? Pras menggeleng pelan. Mbah Mun kemudian membisikkan amalan ketiga, yang lebih berupa larangan dan adab batin. Mbah Mun berpesan dengan sangat tegas. Jangan sekali-kali membicarakan urusan dunia di dalam masjid, apalagi membicarakan hutang, bisnis, atau politik saat kamu berada di bawah atap rumah Allah. Beliau menjelaskan bahwa masjid adalah tempat untuk mengadu kepada Allah, bukan tempat untuk merundingkan strategi mencari uang. Kalau kamu masuk masjid, tanggalkan dunia di sandalmu, jangan dibawa masuk. Siapa yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, Allah akan menjadikannya sibuk dengan urusan dunia, namun tidak pernah merasa cukup. Itulah yang membuat rezekimu terasa sempit, meskipun kamu sudah bekerja siang malam. Selain larangan berbicara, Mbah Mun memberikan tips posisi yang sangat spesifik untuk menarik keberkahan. Beliau berpesan agar setelah salat, jangan terburu-buru merubah posisi duduk dari posisi tasyahud akhir. Jika kamu ingin hajatmu dikabulkan, setelah salam, tetaplah duduk seperti saat kamu tasyahud akhir. Jangan lipat kakimu. Jangan selonjoran dulu, bacalah doa, dan mintalah pada Allah. Dalam posisi itu, malaikat masih mendoakanmu selama kamu masih berada di posisi sholatmu, dan belum berbicara urusan dunia. Di saat itulah pintu rezeki dibuka libar-libar tanpa penghalang. Mbah Mun menekankan bahwa menghormati masjid adalah cara kita menghormati pemilik masjid. Bagaimana mungkin Allah memberimu kekayaan hika di Rumania saja, kamu tidak punya tata krama. Pelajaran ketiga ini memukul telak kesadaran Pras. Ia menyadari bahwa selama ini ia memperlakukan masjid seperti kantor cabangnya, tempat ia memikirkan masalah pribadinya, bukan tempat bersujud. Keesokan harinya, saat salat berjamaah di desanya, Pras mematikan total ponselnya. Ia masuk masjid dengan kepala tertunduk, hanya berzikir. Setelah salam, ia tetap di posisi duduknya, meski kakinya mulai terasa kesemutan. Ia tidak membicarakan hutang lagi di sana. Ia hanya berkata, "Ya Allah, ini rumahmu. Aku tamumu. Aku serahkan semua urusanku padamu." 3 amalan utama telah dikantongi Pras di zikir fajar, salam masuk rumah, dan adab masjid. Namun, dunia tidak membiarkannya tenang begitu saja. Di tengah usahanya berbenah batin, sebuah tawaran jalan pintas datang menghampiri. Sebuah kesempatan untuk melunasi utang dengan cara yang meragukan, namun sangat menggiurkan. Apakah Pras akan goyah? Dan apa yang harus dilakukan jika setelah mengamalkan semua ini, ujian justru terasa makin berat? Mbah Mun memiliki satu nasihat terakhir tentang sabar dan syukur yang menjadi pengunci segala amalan. Ketika seorang hamba mulai menata batinnya, ujian yang sebenarnya seringkali datang bukan dalam bentuk kesulitan, melainkan dalam bentuk kemudahan yang semu. Setan tidak akan membiarkan seseorang lepas dari jeratannya begitu saja. Saat Pras mulai istiqomah dengan amalan dari Mbah Mun, sebuah pintu terbuka lebar, sebuah jalan pintas yang menjanjikan pelunasan utang dalam sekejap. Namun, jalan itu berbau syubhat dan kecurangan. Inilah saat di mana iman Pras dipertaruhkan, memilih emas yang palsu atau tetap setia pada proses langit yang lambat namun berkah. Godaan di tengah kesempitan. Teman lama Pras, seorang makelar proyek berinisial R, datang dengan koper hitam. "Pras, ini kesempatanmu. Cukup tanda tangani dokumen pengadaan fiktif ini, dan komisimu cukup untuk melunasi semua utangmu, bahkan membeli bengkel baru. Kenapa harus susah-susah dizikir pagi petang, kalau ada cara yang nyata di depan mata Pras tertegun?" Angka yang disebutkan R bener-bener persis dengan jumlah hutang yang selama ini menghantui tidurnya. Hatinya bergetar. Bukankah ini jawaban dari doa-doanya? Bukankah Mbah Mun bilang, rezeki bisa datang dari arah yang tak disangka? Namun, saat Pras hendak meraih pulpen, telinganya seolah mendengar kembali suara lembut Mbah Mun. Rezeki itu seperti air. Kalau salurannya tersumbat sampah dosa, airnya tidak akan sampai ke gelasmu. Jangan kau kotori lagi saluran yang sedang kita bersihkan. Pras teringat pelajaran tentang al-ikhlas saat masuk rumah. Memurnikan niat. Jika ia mengambil uang ini, ia akan masuk ke rumah dengan membawa api, bukan membawa Allah. Ia teringat adab di masjid, bagaimana ia bisa sujud dengan tenang jika perut keluarganya diisi dengan harta yang tidak jelas asal-usulnya. Aku tidak bisa, ucap Pras dengan suara bergetar. Aku sedang mencoba memperbaiki hidupku, bukan hanya finansialku, tapi juga jiwaku. Tertawa mengejek. Jiwa tidak bisa membayar debt collector.
Pras, kamu pikir dengan hanya baca subhanallah hutangmu akan lunas otomatis dari langit? Pras hanya terdiam. Ia teringat pesan Mbah Mun, orang yang tidak punya sabar dalam mencari rezeki yang halal. Sebenarnya ia sedang meragukan sifat Ar-Razak, Maha Pemberi rezeki milik Allah. Setelah pergi dengan kemarahan, Pras merasa sangat lemas. Namun, di saat itulah sebuah kedamaian yang aneh menyelimuti hatinya. Ia segera mengambil air wudhu dan masuk ke masjid. Ia duduk di posisi tasyahud akhir cukup lama. Meski salat jamaah sudah usai, ia menjaga adab masjid. Diam, tidak memikirkan uang, hanya berserah. Sore harinya, seorang pelanggan lama bengkelnya datang. Pelanggan ini bukan membawa uang miliaran, tapi ia membawa kabar bahwa ia baru saja membuka perusahaan logistik besar dan membutuhkan kepala mekanik yang jujur dan ahli untuk merawat ratusan armadanya. Aku ingat kejujuranmu dulu, Pras. Aku tidak butuh orang yang paling pintar. Aku butuh orang yang bisa aku percaya. Gaji dan fasilitasnya mungkin tidak langsung melunasi utangmu. Tapi ini awal yang baik, ucap pelanggan tersebut. Pelajaran tentang keberkahan. Pras menyadari satu hal. Allah tidak memberinya koper uang seperti yang ditawarkan tapi Allah memberinya saluran air yang bersih dan mengalir terus-menerus. Ia teringat kata Mbah Mun bahwa rezeki yang sedikit tapi berkah akan mampu mencukupi segala kebutuhan. Sementara rezeki yang banyak tapi haram hanya akan menambah kehausan dan kegelisahan. Hutangnya belum lunas hari itu, tapi beban di dadanya sudah hilang. Ia mulai melihat cahaya di ujung terowongan gelap hidupnya. Pras telah melewati ujian paling berat. Menolak dunia demi menjaga kemurnian amalnya. Ia mulai memahami bahwa janji Allah itu nyata bagi mereka yang sabar. Namun, perjalanan ini belum lengkap tanpa kunci terakhir. M.B.A. Moen memiliki satu nasihat penutup tentang sedekah tersembunyi dan bagaimana cara menghadapi masa depan tanpa rasa takut. Bagaimana akhir dari perjuangan Pras, dan bagaimana utang ratusan juta itu akhirnya lunas dengan cara yang benar-benar tak terduga. Semua perjalanan batin pada akhirnya akan bermuara pada satu titik. Keyakinan mutlak. Pras telah melewati badai, menolak godaan semu, dan konsisten merawat saluran rezekinya dengan amalan-amalan sederhana dari Mbah Mun. Namun, rahasia terbesar dari segala amalan bukanlah pada jumlah hitungannya, melainkan pada ketulusan pelakunya untuk terus melangkah meski hasil belum terlihat. Hari ini, di penghujung perjuangannya, Pras akan menyaksikan bagaimana Allah menyelesaikan urusan hamba-Nya dengan cara yang paling indah dan tak terduga. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama Pras dengan Mbah Mun selama 365 hari. Pras tidak pernah absen membaca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali setelah subuh. Ia tidak pernah lupa mengucapkan salam dan al-ikhlas saat memasuki rumahnya, yang kini suasananya sudah seperti taman surga. Dan ia menjadi orang yang paling pertama datang dan paling terakhir pulang dari masjid. Menjaga adab dengan tidak membicarakan dunia di sana. Pekerjaannya di perusahaan logistik berkembang pesat karena kejujurannya. Sedikit demi sedikit, hutangnya mulai berkurang. Namun, keajaiban sesungguhnya terjadi saat ia dipanggil kembali ke sarang. Mbah Mun menyambutnya dengan senyuman yang jauh lebih teduh dari sebelumnya, seolah beliau sedang melihat seorang pemenang. Pras, kamu sudah mengerti sekarang. Uang itu hanya titipan, tapi rasa tenang di hatimu, itulah rezeki yang sesungguhnya. Mbah Mun memberikan nasihat terakhir sebagai penyempurna. Ada satu kunci lagi, agar rezekimu tidak hanya lancar, tapi meluber menjadi manfaat. Setiap pagi, sisihkan sedikit uang, berapapun itu, niatkan untuk sedekah subuh, dan jangan pernah lupa, setiap kali kamu sujud, doakan orang tuamu. Rezeki anak yang berbakti itu tidak akan pernah diputus oleh Allah. Pras menangis. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari uang, hingga lupa memuliakan ibunya di kampung. Hari itu juga, ia pulang dan bersimpuh di kaki ibunya. Hutang ratusan juta yang terasa seperti gunung, lunas seketika melalui jalan yang tidak pernah Pras bayangkan. Bukan dari proyek fiktif, bukan dari jalan pintas, tapi dari jalur kasih sayang dan silaturahmi. Tidak lama setelah urusan Pras selesai, dunia berduka. Mbah Mun berpulang ke Heribania di tanah suci Makkah. Pras bersimpuh di sajadahnya. Air matanya tumpah bukan karena sedih kehilangan arah, tapi karena syukur telah sempat dibimbing oleh seorang kekasih Allah. Ia teringat pesan terakhir Mbah Mun,
Jangan takut miskin, selama kamu masih punya Tuhan. Jangan takut lapar, selama kamu masih punya dahi untuk bersujud. Hiduplah untuk Allah, maka dunia akan merangkak di bawah kakimu. Kisah Pras adalah cermin bagi kita semua, bahwa 3 amalan Mbah Mun di zikir fajar, salam dan al-ikhlas masuk rumah, serta adab di masjid, bukanlah mantra ajaib, melainkan sarana untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Maha Pemberi. Ketika hubungan dengan Allah sudah baik, maka urusan dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Rezeki akan lancar, hutang akan lunas, dan yang paling penting, hati akan tenang tanpa beban. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.